Jamaah, namanya maut, kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Ibaratnya kita itu sedang menunggu antrian, menunggu giliran. Kita pengen pasti dengan keluarga kita, dengan orang yang kita cintai sehidup sesurga. Tapi apakah ketika seseorang wafat dalam waktu dekat, berdekatan, bisa membuat seseorang itu sehidup sesurga? Nah makanya insya Allah akan diangkat melalui tema kita yaitu wafat sekeluarga bisa hidup sesurga. Masya Allah. Baik jamaah. Yang pertama saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Siap. Ustadz, apa sehat nih ya? Semangat ya, insya Alhamdulillah. Allah ya. Semangat walaupun Aduh, kita membahas sesuatu yang mungkin kita semua akan betul, mengalaminya. betul, Dan seorang sahabat betul, terkena musibah. betul. Tapi kita tetap insya Allah menjelaskan apa yang harusnya kita Amin. pelajari. Mudah-mudahan pasti ada hikmahnya ya. Siap. Nah Ustadz Syam, Afwan nih, apakah benar setiap hari bahkan setiap menit itu malaikat maut mengunjungi kita? Mengunjungi keluarga kita. Nah tapi saya pengen tahu nih, dari dulu penasaran pengen banget nanyain, ini sistem pemilihannya tuh kayak gimana sih malaikat maut mengunjungi kita tuh, jadi takut juga gitu. Benar katanya berapa kali sih malaikat maut mengunjungi kita? Nah ini mohon penjelasannya nih guru nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Mas Dwi, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat bahwasanya malaikat maut datang mengunjungi manusia, diperlihatkan wajah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali dalam sehari. Subhanallah. Jikalau dihitung-hitung, kalau malaikat maut datang 70 kali dalam sehari memandangi wajah kita semua, memandangi wajah manusia, berarti kalau dibagi satu hari itu adalah 24 jam, berarti dalam 21 menit malaikat maut datang. Setiap 21 menit malaikat maut datang. Setiap 21 menit malaikat maut datang untuk melihat wajah-wajah manusia. Lalu disambung dalam riwayat ini, jikalau malaikat maut datang sedangkan kita dalam keadaan tertawa, malaikat maut itu keheranan. Nih orang kok tinggal ku cabut aja nyawanya masih sempat ketawa gitu ya. Nih orang kok bisa-bisanya masih nggak sholat padahal saya tinggal cabut aja udah cabut nih nyawanya nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tunggu belum saatnya. Orang-orang yang mungkin masih bermaksiat, kita mungkin masih dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, masih jarang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut sampai keheranan. Nih orang saya mau cabut nyawanya tapi kok masih bisa untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat ini bukan untuk menakuti kita, bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat kita tidak semangat menjalani hidup, karena dikatakan bahwasanya kejarlah duniamu atau semangatlah dalam hidupmu bagaikan engkau hidup selama-lamanya, namun kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Bukan untuk membuat kita tidak semangat, justru membuat kita lebih semangat lagi untuk beramal dan untuk tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kapan saja malaikat maut tinggal tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa manusia. Maka hikmah yang paling besar yang bisa kita tarik daripada riwayat ini, bahwasanya malaikat maut sering mengunjungi kita. Janganlah pernah kita lalai dalam mengingat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ternyata ada orang-orang yang tetap mengingat Allah tapi lalai dalam mengingatnya. Mereka mengingat Allah hanya sedikit mengingat Allah. Semestinya kita sebagai orang yang beriman ketika mendengar bahwa malaikat maut sering mengunjungi kita, semakin sering lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan malaikat maut itu datang kapan saja, harusnya kita dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat maut datang hanya mengunjungi atau harusnya apa yang dilakukan memberi isyarat? Ternyata malaikat maut datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk manusia diberikan peringatan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat kematian, karena cukuplah sebuah kematian sebagai pengingat bagi manusia. Wallahu taala alam. Aduh.